Ya, jadi jangan dibilang fitnah ya teman-teman ya. Jadi orang yang datang ke sini itu bukan settingan teman-teman ya. Ini bukan settingan ya, bukan teman saya sendiri ya. Nah, ini Halo, sudah Bang. menyaksikan ya. Halo Bang, jadi Ya. kita betul-betul nggak kenal ya Bang ya. Kita nggak kenal ya Bang ya. Oke, jadi jangan dibilang fitnah bahwa saya mengundang teman saya sendiri yang pura-pura jadi Islam, terus saya jadi mempermalukan Islam. Oke Bang, mantap Bang. Jadi acara kali ini Bang, ada Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam jangan lari. Oke Bang, silakan Bang. Mau Kristen dulu yang bertanya atau Islam dulu yang bertanya? Bebas Bang. Abang dulu bertanya, biar nanti saya akan menjawab. Baik. Jadi Bang gini. Kenapa yang umat Kristen selalu menyerang Aisyah sebagai andalah hujatan mereka terhadap diri Nabi Muhammad utusan Allah? Mereka bertanya kepada orang yang pemahaman agamanya kurang dalam dan mengerti sejarah peradaban manusia. Coba kalian simak kelicikan mereka, karena orang-orang seperti ini yang membuat ibadah mereka tidak diterima di mayoritas Islam akhirnya benci karena kebodohan kalian. Mujahidah akan menjawab di sesi akhir perdebatan mereka. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya man lahul, ya Innallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan perbedaan, mulai dari perbedaan pendapat sampai ke perbedaan keyakinan agama. Baik, jadi Bang gini. Jadi kita mengikuti dua sosok yang berbeda. Abang mengikuti Yesus, saya mengikuti Yesus, Abang mengikuti Muhammad. Betul Bang? Oke. Aku tanya Bang. Kalau di zaman sekarang Bang, orang Islam ditanya, apakah Muhammad itu suri toladan dan panutan semua orang? Pasti jawabannya iya. Muhammad menjadi sosok panutan terbaik sepanjang zaman. Abang setuju itu? Setuju? Iya, tapi gini Bang. Gini. Ada satu riwayat. Aku tanya dulu, Abang udah tahu ini atau belum? Ada satu riwayat yang mengatakan bahwasanya Muhammad menikahi Aisyah ketika Aisyah berumur 6 atau 7 tahun dan hidup berumah tangga dengannya ketika Aisyah berumur 9 tahun. Abang pernah dengar itu? Ya, sudah. Oke. Nah, sekarang Bang, kalau zaman sekarang orang menikah dengan anak di bawah umur, ditangkap polisi nggak Bang? Ditangkap, pasti kan ditangkap karena itu undang-undang. Iya, karena dianggap apa Bang? Perbuatan kriminal tidak Bang? Kalau masalah pernikahan sekarang anak di bawah umur kan seharusnya itu kena hukum, ya? Ya, artinya pada dihitung atau dalam sudut pandang zaman ini, artinya perbuatan itu dianggap sebagai kriminal, betul tidak Bang? Itu kriminal, sangat kriminal. Oke. Nah sekarang kembali ke pertanyaan awal. Kalau begitu, apakah masih pantas Muhammad dijuluki sebagai sosok panutan di zaman ini? Begini, boleh saya jawab? Silakan abangku, Anjapal. Siap. Makasih abang, sudah kasih kesempatan untuk saya bicara. Kisah pada Nabi Muhammad SAW dinikahi pada Aisyah berusia umur 7 tahun itu tidak bersama-sama dengan beliau ketika mereka dikawin oleh dari ayahnya. Ayahnya menyuruh menikah tentang Aisyah dengan Muhammad. Tapi di dalam pernikahan itu, setelah selesai pernikahan, mereka tidak tinggal bersama-sama. Aisyah itu diajar oleh Muhammad. Iya, tinggal bersamanya umur 9 tahun, Bang. Itu bukan umur 9 tahun. Aisyah itu Muhammad. Bunyi hadisnya gitu, Bang. Abang Anjapal, aku koreksi dulu, Bang. Dengan segala hormat, Babang Anjapal. Jadi bunyi hadisnya itu begini. Rasulullah menikahiku pada saat aku berumur 7 tahun dan hidup berumah tangga denganku pada saat aku berumur 9 tahun. Itu bunyi hadisnya, Bang. Jadi hadis memang. Tunggu, Bang, saya tanya. Hadis yang berbunyi itu di hadis apa? Apakah di hadis Bang, itu hadis sahih, Bang. Semua ulama naik mengakui itu, ya. Ulama mengakui itu, Bang.
Jadi Tapi kita jangan mengada-ada dulu, Bang. Intinya begini, jangan Abang putar balikkan apa yang tertulis di hadis. Bahwasanya hadis berbicara semacam itu, Bang. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Bang. Karena Abang tadi bilang bahwasanya Muhammad itu sebagai sosok panutan, suri toladan sepanjang abad, sepanjang zaman. Bagaimana mungkin kalau orang zaman sekarang ingin meneladani Rasul, ingin mengikuti sunnah Rasul, dianggap sebagai perbuatan kriminal? Silakan, Bang. Tunggu ya, baik Bang. Saya jawab sesuai ini, Bang. Nyatanya Aisyah itu seorang anak dari sahabat Rasulullah Abu Bakar Saidi. Bang, mohon maaf abangku Anjapal. Bang, kita nggak bicara dia anak siapa, Bang. Kita nggak bicara dia anaknya siapa. Ini saya menjelaskan. Silakan. Iya, tapi kita bukan bicara dia anak siapa, Bang. Kita bicara bagaimana mungkin jika Muhammad itu sebagai sosok panutan, suri toladan, tapi kalau kita ingin ikuti apa yang diperbuat dia, sekarang kita dianggap kriminal. Contohnya gini, saya ingin menikahi anak umur 6 tahun atau 7 tahun. Kemudian hidup berumah tangga dengan dia ketika berumur 9 tahun. Bagaimana mungkin saya dianggap kriminal, Bang, ketika ingin mengikuti sunnah Rasul itu? Silakan, Bang. Begini, Bang, pada Aisyah kan menikah dengan Rasulullah itu umur usia 7 tahun. Ya, dan berumah tangga umur 9 tahun. Berumah tangga umur 9 tahun. Bunyi hadisnya begitu. Ya, 9 tahun. Begini. Maksud dari itu, Rasulullah menikah. Bukan dari Rasulullah yang ingin menikah dari Aisyah, bukan. Bukan contoh semacam begini. Wahai Aisyah, nikahilah aku secepat. Walaupun kamu umurnya sangat masih muda. Itu bukan begitu sebenarnya. Aisyah itu dinikahkan oleh ayahnya. Dari umur 7 tahun. Tapi beliau tidak tinggal bersama-sama semenjak Aisyah berusia umur yang sangat muda. Bang Anjapal, mohon maaf abangku Anjapal yang ganteng. Bang, kita tidak membahas Aisyahnya, Bang. Kita membahas sosok Muhammad sebagai suri toladan. Artinya begini, Bang. Kalau Muhammad itu suri toladan, artinya semua perbuatan Muhammad, semua apa yang dilakukan Muhammad menjadi contoh panutan manusia Islam di zaman apapun. Betul atau tidak, Bang? Artinya, artinya begini, Bang. Ketika Anda ingin meneladani Muhammad, Anda harus melakukan apa yang dulu pernah diperbuat Muhammad. Contohnya, Muhammad sikat gigi pakai siwak, Anda sikat gigi pakai siwak. Ya kan? Muhammad berbuat ini, Anda tiru. Nah, sekarang, Bang, kan tertulis dalam hadis, Muhammad menikahi Aisyah ketika Aisyah berumur 6 tahun atau 7 tahun. Dan hidup berumah tangga ketika berumur 9 tahun. Sekarang, Bang, kalau abang praktekkan itu, abang dijemput polisi, dan abang akan dipidana melakukan tindak pidana. Dan itu dalam kategorikan sebagai perbuatan kriminal. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana mungkin abang percaya Muhammad sebagai sosok suri toladan, sedangkan kalau abang mengikuti yang dicontohkan Muhammad, abang dianggap sebagai kriminal? Silakan, Bang. Iya, maksudnya jawaban saya tetap mengarah ke situ. Itu jangan kita pandang Rasulullah nikahi Aisyah itu umur yang begitu lalu sudah bersama-sama. Aisyah itu Rasulullah tetap diajar ulang. Bukan nikah langsung sama-sama, tidak. Dan pada saat itu nanti Aisyah sudah dewasa baru kembali dengan Rasulullah yang secara wajib di agama. Berarti abang ingin memfitnah Muhammad. Bukan kenapa abang memfitnah? Oke, dasar abang mengatakan itu apa? Saya mengatakan bahwa Aisyah ini dinikah dengan Muhammad bukan langsung secara sama-sama. Berarti abang lebih tahu. Oke, berarti abang lebih tahu daripada Aisyah. Makanya saya kan menjelaskan dari awal ketika ayahnya suruh menikahkan Aisyah dengan Muhammad. Kan abang putuskan di tali itu. Jadi begitu, Bang. Bang, saya bacakan. Bang, gini langsung. Bang.
Binika. Begini Bang Anjapal, begini Bang Anjapal. Bang Anjapal bisa dengar suara saya? Gini Bang. Bisa. Mana yang bisa dipercaya? Abang Anjapal yang hidup tahun 2024 atau omongan Aisyah sendiri? Aisyah? Nggak ada hadis. Aisyah tidak mengakhiri hadis. Bang, di dalam hadis ini tertulis Bang, dari Aisyah. Dari Aisyah. Hadis apa? Di hadis Muslim, hadis Bukhari, hadis Muslim, banyak Bang hadis ini. Dan memang Bang, banyak sekali umat Muslim yang tidak tahu ini Bang. Sangat banyak sekali Bang umat Muslim yang tidak tahu ini. Gak ada itu, gak ada Aisyah mengatakan. Betul Bang. Aku bacakan hadisnya Bang ya. Tunjukkan hadis. Oke Bang. Oke, jadi jadi intinya abang menolak itu, dan walaupun benar nanti misalnya terbukti bahwa yang saya katakan benar, apakah abang siap keluar dari Islam? Bukan. Seandainya nanti betul yang saya katakan, apakah abang bersiap keluar dari Islam? Jangan. Berarti percuma Bang. Berarti percuma. Saya minta tunjukkan hadis itu. Baik, saya bacakan ya Bang ya. Jangan baca, tunjukkan. Buktinya. Sebentar. Nih, ya tuh, ya. HR Bukhari nomor 3894, Muslim nomor 1422. Nah, yang perlu kita ketahui, pertama, peradaban manusia di zaman lalu sama zaman sekarang itu berbeda. Jangan samakan perawakan tubuh manusia serta kedewasaan di zaman dulu sama dengan zaman sekarang. Mujahidah kasih bukti tentang peninggalan orang terdahulu. Itu pedang Sayyidina Husain cucu Rasulullah. Pedang itu begitu besar sehingga tidak mungkin diangkat satu tangan oleh orang zaman sekarang. Artinya betapa besar postur tubuh orang-orang terdahulu jika dibandingkan pada zaman sekarang. Begitu juga akal dan sifat di zaman dulu. Begitu dewasa jika dibandingkan di zaman sekarang, walaupun baru berumur 9 tahun. Dibanding sekarang, pertumbuhan sifat dan mental anak umur 6-9 tahun itu lambat menuju kedewasaan karena dihambat dunia hiburan. Kebodohan umat Kristen menyamaratakan sebuah zaman dulu dengan zaman di mana dia hidup sekarang, dan hal itu salah total. Jika memang harus begitu menilai sebuah kebenaran, coba umat Kristen carikan satu saja umur manusia yang hidup sampai 500 tahun di zaman sekarang. Jika tidak ada, maka Rasulullah tidak bersalah.